Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dengan NIM 202410102062 dari kelas DAAB. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan yang telah saya kerjakan. Mungkin langsung saja ke soal yang pertama, yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan itu merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Jadi yang pertama itu ada yang disebut bagian judul dari algoritmanya, nama dari algoritmanya. Nah, yang pertama ini biasa didefinisikan dengan kata algoritma, algoritma, atau program ya biasanya. Kemudian ini merupakan nama dari algoritma yang akan kita tuliskan, yang ini, segitiga siku-siku. Selanjutnya, yang di dalam kurung ini ada sebuah parameter yang harus didefinisikan. Jadi parameter ini merupakan parameter inputan seperti variabelnya nanti yang akan kita pakai itu apa saja. Kemudian di bagian ini itu merupakan bagian keterangan dari algoritma yang kita buat, yaitu mengenai untuk apa fungsi algoritma tersebut, kemudian ada inputan apa saja, maksudnya itu inputannya itu berupa apa dan outputnya itu berupa apa juga. Nah, ini kan maksud dari algoritma yang kita buat itu merupakan algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan yang diberikan merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini merupakan definisi dari algoritma yang kita buat. Kemudian untuk definisi input dan outputnya, untuk inputnya sendiri itu harus harus didefinisikan secara jelas begitu. Semisal berupa angka, itu angkanya berupa apa, berupa bilangan real kah, hanya berupa integer atau bilangan bulat kah, atau apa. Untuk range nilainya juga harus jelas gitu. Jadi kemudian untuk outputnya, di sini output dari algoritma ini sendiri merupakan boolean true apabila merupakan segitiga siku-siku. Seharusnya kalau boolean ini tidak usah dikasih tanda petik ya, atau bisa dikasih definisi boolean begitu. Intinya ini outputnya berupa boolean true apabila merupakan segitiga siku-siku, kemudian non false apabila bukan. Kemudian ini merupakan bagian inti dari algoritma yang kita buat. Itu untuk algoritmanya sendiri itu kita menggunakan logika perjabangan if. Jadi jika sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi 1 kuadrat ditambah dengan sisi 2 kuadrat, maka print true. Yang artinya ketiga inputan tersebut merupakan atau akan merupakan sisi dari segitiga siku-siku. Nah, apabila bukan atau dalam keadaan yang lainnya, semisal ini tidak sama dengan, maka itu kita mengeluarkan output false. Jadi di sini tidak saya kasih elif, cukup else saja. Kemudian yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari range. Range itu selisih dari bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Kemudian nyatakan juga dalam pseudocode. Ini sama seperti tadi, kita mendefinisikannya sebagai algoritma atau algoritma, kemudian nama algoritmanya itu apa, range ya. Kemudian untuk parameter dari inputannya itu apa? Nah, parameternya itu ini. Apa yang dimaksud dengan A dalam kurung ini itu adalah sebuah array. Array yang harus didefinisikan dari indeksnya itu mulai indeks berapa. Karena kalau itu inputannya berupa array, biasanya itu untuk penentuan indexingnya itu bisa saja berbeda. Bisa ada yang dimulai dengan 0, bisa juga ada yang dimulai dengan 1. Nah, maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan atau mendefinisikan parameternya itu harus dengan jelas. Begitu juga dengan inputannya juga itu parameter ini kan juga digunakan untuk inputan kan. Jadi harus dijelaskan secara rinci gitu. Kemudian fungsi algoritmanya untuk menentukan selisih dari bilangan terkecil dan terbesar dari sebuah array. Untuk inputannya sendiri itu sudah didefinisikan sebuah array dengan nama A ini ya, dari anggota bilangan real.
Kemudian untuk output-nya sendiri itu adalah sebuah bilangan yang dihasilkan dari operasi pengurangan dua bilangan yang ada di dalam array, atau apabila array tersebut memiliki nilai nol atau mengembalikan nilai dari array itu sendiri apabila n array itu kurang dari 2. Artinya itu jumlah data yang ada di dalam array itu kurang dari 2. Semisal jumlah datanya itu 0, berarti kan tidak ada yang bisa di range kan begitu. Begitu juga apabila jumlah datanya itu hanya 1. Nah, maka dari itu apabila memenuhi keadaan tersebut, itu output-nya akan mengembalikan nilai dari array itu sendiri. Untuk algoritmanya sendiri itu seperti ini. Jadi, sebuah array A, itu kita cari nilai maksimumnya dengan menggunakan fungsi max. Jadi, maksimum dari nilai A itu dimasukkan ke variabel terbesar, kemudian nilai minimum dari nilai A itu dimasukkan ke variabel terkecil. Nah, cukup berbeda dengan bahasa pemrograman yang telah saya pelajari, di mana untuk assignment sendiri biasanya kan itu menggunakan tanda sama dengan ya, tapi di sini assignment-nya menggunakan tanda panah seperti ini. Kemudian menggunakan logika perjabangan, yaitu if n lebih dari 1, yang dimaksud itu jika jumlah dari anggota array tersebut lebih dari 1, maka print nilai terbesar dikurangi terkecil. Itu menggambarkan range-nya ya. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka print A. Print A itu untuk mengembalikan nilai A itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita disuruh untuk men-trace isi variabel dari algoritma max element dengan input sebagai berikut, dan jelaskan apa yang dicari oleh algoritma tersebut. Nah, algoritmanya itu seperti ini ya. Saya kecilkan dulu. Ya, algoritmanya seperti ini. Pertanyaan pertama itu adalah trace rela. Jadi kita disuruh untuk men-trace atau untuk menelusuri jalan dari masuknya input di dalam algoritma ini. Untuk setiap inputannya itu jalannya seperti apa gitu. Baik, kita mulai. Jadi ini merupakan sebuah tabel yang saya buat. Mungkin akan saya jelaskan beberapa, karena kalau dijelaskan semuanya pasti akan banyak ya. Nah, untuk inputan untuk nama algoritmanya sendiri kan max element ya. Untuk algoritmanya itu di sini. Dimulai dari max val, itu di-assign dengan nilai A dengan indeks 0. Berarti indeks awalnya itu adalah 0 ya. Di sini kita definisikan A-nya seperti ini nilainya, kemudian indeksnya pada baris data pertama itu indeksnya 0, kemudian kalau indeks 0 itu berarti nilai pada nilai A keberapa? Itu pada nilai A2 kan? Berarti max val yang telah di-assign kan pada baris kode ini, pada baris algoritma ini ialah max value-nya 2. Kemudian masuk ke baris kode kedua, yaitu untuk setiap untuk I atau indeks itu dari yang tadi 0, itu di-assign dengan nilai 1. Jadi mulai untuk ini logika perulangan, mulai dari indeks 1 ke indeks terakhir. Jadi N ini kan jumlah elemennya ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi 1. Dikurangi 1 berarti 4 ya. Nah, itu hingga indeks keempat berarti. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti pada nilai terakhir. Maksudnya itu seperti itu. Jika nilai dari A indeks tersebut itu lebih dari max value, maka max value yang telah didefinisikan sebelumnya ini kan max value-nya sebelumnya 2. Kemudian tadi setelah masuk ke sini, itu indeksnya berubah menjadi 1 kan? Berubah menjadi 1. Nah, nilai dari A indeks 1 itu berapa? 3. Kemudian dicek apakah A dengan indeks ke-1 itu lebih dari max value tadi. Nah, max value-nya tadi kan di awal ada 2 kan? Max value-nya tadi 2, sedangkan A1-nya itu, AI-nya itu 3. Nah, apakah 3 ini lebih dari 2? Jawabannya benar ya.
Sehingga kita masuk ke baris kode berikut max_val. Jadi nilai dari A1 tadi, A dengan indexing 1 itu dimasukkan ke max value. Sehingga yang tadinya max value-nya itu 2 berubah menjadi 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian diulang lagi hingga pada indeks terakhir. Apakah indeks kedua itu lebih dari max value-nya tadi? Nah, max value-nya tadi kan 3, sedangkan indeks kedua itu nilainya hanya 1. Ternyata tidak memenuhi. Nah, dicari lagi indeks kedua. Oh, sudah ya. Dicari lagi indeks ketiga. Indeks ketiga nilainya berapa? 7 kan? Nah, dicek lagi pada logika ini, apakah 7 lebih dari max value sebelumnya? Max value sebelumnya kan 3 ya, ternyata iya benar 3. Jadi 7 tadi mereplace tempat dari 3 tadi. Jadi max value-nya jadi 7. Kemudian naik lagi pada data pada indeks terakhir, yaitu data dengan indeks keempat. Nilainya 8. Dicek lagi apakah 8 itu lebih dari max value sebelumnya. Max value sebelumnya kan 7. Nah, ternyata benar. Sehingga 8 akan mereplace tempat dari 7 tadi, sehingga max value terakhir itu adalah 8 yang didapatkan, dan yang di return pada baris data ke-5 ini dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari baris data ke-5 ini adalah 8. Baik, lanjut ke soal keempat. Sama disuruh men-trace algoritma bernama Enigma dengan input matriks di bawah ini. Nah, jelaskan. Oh ya, tadi ini kan disuruh untuk menjelaskan apa fungsi dari jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element kan. Jadi yang dicari oleh algoritma max element ini adalah nilai terbesar atau data dengan nilai terbesar dari suatu array A, begitu, dengan cara membandingkan satu per satu elemen hingga pada indeks terakhir, gitu. Kemudian untuk soal keempat, disuruh untuk men-trace algoritma Enigma. Nah, ini kan inputannya berupa matriks ya. Inputannya berupa matriks. Nah, matriks kan biasanya kalau digambarkan dalam bentuk array itu kan dalam kurung, kemudian ada satu list yang seperti data yang dipagari dengan kurung siku seperti itu kan mewakili baris pertama begitu ya. Kemudian data dengan kurung siku berikutnya mewakili baris data kedua dan seterusnya begitu. Nah, jadi di sini dimulai dari sini ya. Jadi untuk I atau biasanya kan kalau matriks itu didefinisikan dengan AIC. I untuk baris, C untuk kolom. Di sini untuk barisnya sendiri atau mungkin indeks atau baris saja ya. Baris saja itu dimasukkan dengan angka 0. Angka 0 sampai ke nilai N-2. Nah, dalam jangkauan atau dalam range I berikut, untuk C itu dimasukkan nilai I tadi yang 0, kemudian ditambah dengan 1. Sehingga apabila I-nya 0, C-nya pasti 1. Apabila I-nya 1, C-nya 2. Apabila I-nya 3, C-nya 4, dan seterusnya. Begitu ya. Hingga data terakhir, hingga pada indeks terakhir ya ini. Kemudian dilakukan apabila AIC, apabila data pada kolom I dan baris C, kebalik ya, apabila data pada baris I dengan kolom J, itu tidak sama dengan baris pada data atau matriks dengan kolom C. C ini berarti kalau di sini berganti menjadi baris ya. Pada baris C kemudian kolom I. Nah, apabila tidak sama maka return false.
Kemudian program berakhir. Kebetulan dalam algoritma ini apabila dimasukkan matriks ini itu nilai awal tidak memenuhi ya. Maksud saya memenuhi logika percabangan ini sehingga setelah dimasukkan, nah ini, I-nya kan pada awalnya 0 kan, kemudian J-nya 1. Yang pada baris awal ini I-nya 0, J-nya belum ada karena belum didefinisikan. Kemudian untuk baris kedua, tadi I-nya 0. Kemudian J-nya ditambah, J-nya itu sama dengan I ditambah 1, berarti J-nya 1 ini ya. Berarti pada baris ke-0, dan pada kolom ke-1. Pada baris ke-0 dengan kolom ke-1. Kalau di matriks kolom ke-1 ini ya. Jadi nilainya 6. Kemudian pada baris ke-C berarti baris ke-1, dengan kolom ke-0. Berarti nilainya ini 4. Jadi apakah kemudian dicek kan pada baris kode selanjutnya apakah A dengan baris I kolom J itu sama dengan A baris J kolom I, ternyata nilainya tidak sama. Sehingga pada baris kode selanjutnya ini akan mereturn nilai false. Kemudian algoritma ini berakhir. Nah, untuk fungsi dari algoritma Enigma ini sendiri itu untuk mencari tahu apakah matriks atau array yang kita inputkan itu merupakan atau membentuk sebuah matriks diagonal. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.